Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا
عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz M. Husni Mubarak SPDI yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran surat Yunus ayat 5 sampai 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam program Hikmah Ramadan. Ramadan penuh berkah. Sore hari ini kita akan belajar bersama dengan guru kita, tentunya dengan mengangkat tema yang luar biasa sekali. Seperti yang tadi juga sudah dibacakan oleh qori kita yaitu Ustadz Husni, bahwa dalam Quran surat Yunus ayat 5 hingga 8 juga tercantum bagaimana cara untuk mengetahui bilangan tahun kalender Hijriyah atau awal bulan Qamariyah. Nah, sesuai dengan hal tersebut hari ini tema kita yaitu penentuan awal bulan Qamariyah. Hari ini kita akan belajar bersama guru saya yang luar biasa sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan hari ini, yaitu Ustadz Haji Teguh Sobri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari puasa kedua gimana nih? Ya. Gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah tambah sehat ya. Tambah sehat ya Ustadz ya. Insya Allah selalu diberikan kelancaran dan juga kesehatan sampai selesai ibadah Amin ya rabbal puasa. Dan juga pemirsa, selain kita kehadiran Ustadz Haji Teguh Sobri di studio TVRI Sumatera Selatan, juga sudah kehadiran teman-teman saya ini yang luar biasa dari Hadroh Hubul Quro, dan ini juga merupakan pimpinan dari Ustadz Ahmad Qasim SPDI. Luar biasa. Nanti kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman saya ini tentunya hanya di Hikmah Ramadan. Namun sebelum itu kita akan belajar dulu nih dengan Ustadz. Ya Ustadz ya, gimana nih hari ini kita akan mengangkat tema yaitu penentuan awal bulan Qamariyah nih Ustadz ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz, bagaimana sebenarnya penanggalan atau dalam kalender Islam itu yang sudah disiapkan oleh Allah. Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada hal yang kita anggap kecil, sepertinya remeh saja, yaitu penanggalan. Penanggalan itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana tertera di dalam At-Taubah ayat 36. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 itu disebutkan, Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah, di sisi Allah itu isna asyara syahran, ada 12 bulan. Ya. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum manusia ini ada, masalah perhitungan tanggal atau pembuatan tanggal atau kalender lah kita biasa sebutkan, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat manusia ini. Itu kemudian
Kita bisa lihat juga di dalam surah Yasin misalnya ayat 38. Surah Yasin ayat 38 itu disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi matahari, nah itu matahari yang kita biasa sebut dengan matahari, dan memang itulah matahari kita. Matahari itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan beredarnya. Kita sebut dengan orbit. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an disebut dengan mustaqar. Limustaqarril laha. Jadi sudah ada relnya. Tidak akan tabrakan antara satu dengan yang lain ya. Jadi baik itu antara bulan dengan matahari atau antara matahari dengan bulan dan bumi, dia tidak akan terjadi tabrakan karena sudah ada jalannya mereka itu. Kemudian di dalam surah Yasin ayat selanjutnya tadi 39 disebutkan bahwa wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi qamar juga, bulan juga sudah ada manazilnya, sudah ada jalannya. Jadi kalau misalnya dulu pernah 2016 kita ada melihat gerhana matahari total pada waktu itu melewati Palembang, itu sepertinya antara bulan dengan matahari itu sepertinya akan tabrakan, tetapi tidak akan tabrakan karena itu memang sudah demikian. Dan itu sejak diciptakan sudah ada jalannya begitu sampai sekarang sudah berapa ribu tahun ini kan diciptakan oleh Allah itu. Tidak pernah terjadi, meleset sedikit pun tak pernah terjadi gitu kan. Masya Allah, jadi memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Betul, Ustadz ya. Luar biasa. Nah, pemirsa juga yang tertarik untuk bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454. Anda dapat bertanya kepada narasumber kita yaitu Ustadz hari ini Ustadz Teguh untuk seputar dengan tema kita yaitu penentuan awal bulan Qamariyah. Baik, saya akan balik lagi nih Ustadz. Kalau kita berbicara mengenai dalam penentuan awal bulan Qamariyah ini, sebenarnya pasti ada tata caranya gitu ya Ustadz ya. Boleh gimana tuh Ustadz dijabarkan? Jadi di dalam urusan yang berhubungan dengan puasa seperti sekarang, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Jadi diwajibkan kepada kita sekalian umat Nabi Muhammad ini untuk berpuasa supaya kita ini menjadi orang yang takwa pada hari-hari tertentu, pada bilangan-bilangan tertentu. Nah, bilangan tertentu itu kapan? Itu disebutkan di dalam Al-Baqarah 185 disebutkan bahwa syahrul ramadhan allazi unzila fihi. Jadi bulan Ramadan itu. Jadi bulan Ramadan itu adalah masa kita berpuasa. Kapan kita mulai puasanya itu? Nah, itu paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalau kamu berada pada bulan Ramadan, maka kamu diwajibkan berpuasa. Nah, puasa ini bagaimana menentukan kapan mulai tanggal satunya itu? Ini paling tidak ada dua cara yang besar. Pertama dengan melihat hilal ya, melihat hilal. Yang kedua dengan perhitungan bahwa kapan hilal itu ada. Jadi ada dua cara itu. Nah, melihat hilal itu kalau kita perhatikan di dalam ayat tadi ya, di ayat yang Yasin tadi, memang bisa dilihat kapan. Dia bisa dilihat setelah dia menjadi hilal. Bulan itu, inilah enaknya di kalender Hijriah. Kalender Hijriah ini ada tanda, bahwa ada bulan itu hilal, disebut hilal. Kemudian dia membesar sampai dia menjadi purnama. Kemudian setelah purnama dia akan kembali mengecil lagi, kemudian sampai kepada
bahwa dia itu nanti mati, istilahnya bulan mati. Nah, ketika bulan mati itulah terjadi ada acara hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi di agama Hindu itu kan. Nah, itu di bulan mati. Kalau hari raya umat Buddha itu di bulan purnama. Ya, jadi semua persoalan-persoalan keagamaan di berbagai agama itu menggunakan peredaran bulan. Nah, tapi kita secara internasional dan kita juga menganut itu, kita hari ini tanggal 24 ya. Iya, 24 tanggal 24 bulan Maret. Nah, 24 Maret tahun 2023 itu adalah berdasarkan Masehi atau Syamsun. Jadi Syamsiah. Syamsiah. Tapi kalau yang tadi adalah berdasarkan bulan, peredaran bulan. Nah, yang berdasarkan Syamsiah tidak ada tanda. Tidak ada tanda. Makanya dulu pernah ditetapkan perubahan tanggal itu di matahari terbenam. Pernah di perubahan hari kan, pada waktu matahari terbit. Akhirnya disepakati pada waktu tengah malam. Nah, jadi tengah malam kita berubah tanggal, berubah hari. Tapi kalau di kalender Komariah, perubahan hari kita itu pada saat matahari mati atau matahari terbenam. Nanti sore ini matahari akan terbenam, maghrib nanti. Nah, itu setelah matahari terbenam maghrib itu sudah berubah hari. Harinya hari apa? Sudah berubah malam Sabtu. Sekarang hari terakhir dari hari Jumat, yaitu. Jadi di dalam konsep agama Islam atau di dalam konsep bulan Komariah itu dimulainya itu malam dan berakhirnya juga petang. Jadi begitu. Oke, jadi tadi ya Ustadz ya untuk melihat bulannya sendiri itu bisa disebut tadi dengan metode hilal atau juga perhitungan kapan hilal itu ada betul, gitu ya Ustadz ya. Nah, biasanya untuk melihat hilal sendiri dilakukannya seperti apa nih Ustadz? Iya betul, bagus sekali itu pertanyaan itu. Jadi kapan hilal itu bisa dilihat? Tapi kita harus tahu dulu kapan berapa panjang berapa lama perubahan dari bulan mati ke bulan mati bulan berikutnya itu sebagaimana tertera di dalam surah Yasin ayat 39. Ada kal urjunil qadim. Kembali seperti tandan yang tua, seperti bulan sabit. Nah, itu bulan sabit itu adalah gambar yang tua dan itu disebut dengan hilal. Nah, bagaimana cara mendapatkan hilal itu? Dia masa berputarnya itu untuk sinodis itu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik. Nah, karena 29 hari 12 jam 29 hari setengah jadi dia kan. Karena itu maka bisa satu bulan itu 29, bisa satu bulan itu 30. Karena dia 29 hari setengah, karena tidak ada setengah hari itu tidak ada. Iya. Jadi sampai maghrib misalnya sampai maghrib sampai fajar tadi habis misalnya tidak bisa begitu karena dia sehari semalam itu adalah lailawan nahar. Nah, lailawan nahar itu sebenarnya seperti kita tadi sudah dengar oleh Qori Husni Mubarak tadi, SPDI tadi, dikatakan di situ laila wan nahar. Jadi mendahulukan malam baru kemudian ketemu dengan siang. Nah, malam dan siang itulah satu hari. Itu satu ya, hari satu itu hari ya? Penanggalan. Ya, Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dengan tentang tema kita hari ini yaitu penentuan awal bulan Komariah ya Ustadz ya. Dan pemirsa kami akan kembali nanti dengan penampilan dari Hadroh Hubul Quro. Usai jeda berikut, Hikmah Ramadan penuh berkah akan kembali. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022.
Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Telah lengkap kalau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi, Kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada, ya? Ada. Ya. Kita jalan dulu berarti balik ini. Duit besar dah apa, Pak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah, Kak. Anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga besok nak makan apa. Mana ini dinjuk ke galo. Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah, Kak. Kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih, Pak, ya. Sama-sama, Pak. Cukup lah untuk beli bensin. Ada mobil ya, Kak? Emang itu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil Qur'ani sa'amdi ajlu khabasal ardi huwa nafli huwa fardi wa minal ayati sanafaidi sawaidu ya maula fi'lan la qawla نصر كتابي أولى وسيبلغ بي دنيا طولا
بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفني وفردي ومن الآيات سنفدي سأعيد يا مولا فعلا لا قولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بي دنيا طولا بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفني وفردي ومن الآيات سنفدي سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بي دنيا طولا ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى وزال أجلو خبث الأرض ونفني وفردي ومن الآيات سنفدي سواعد يا مولا فعلا لا قولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بي دنيا ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى وزال وفردي ومن الآيات سنفيني سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بي دنيا طولا ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وزال أجل خبث الأرض ونفني وفردي ومن الآيات سنفني سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا أولى وسيبلغ بي دنيا طولا ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان للنفس تولى وزال أجل خبث الأرض ونفني وفردي ومن الآيات سنفني
Masya Allah, itulah tadi penampilan yang luar biasa dari teman-teman saya, yaitu Hadroh Hubul Kuro, binaan dari Ustadz Ahmad Khosim SPDI yang membawakan tadi lagu Bil Quroni Samdi. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Tapi nanti kita juga akan masih menyaksikan penampilan spesial dari teman-teman saya. Namun kita lanjutkan dulu perbincangan kita luar biasa ini bersama dengan Ustadz Haji Teguh Sobri dengan tema kita hari ini, yaitu penentuan awal bulan Komariah. Dan kami juga mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Jadi mari pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita belajar bersama dalam hikmah Ramadan hari ini, tentunya sambil menunggu beduk maghrib juga untuk kota Palembang dan sekitarnya yang nanti waktunya itu di pukul 18.14 waktu Indonesia Barat. Saya akan kembali ke Ustadz Teguh nih Ustadz. Tadi kan kita sudah menyampaikan juga bahwa memang Allah sudah mempersiapkan seperti itu ya Ustadz ya dalam hal penentuan tanggalan Komariah atau tahun Hijriah ini. Tapi kan pasti ada metodenya ya Ustadz ya. Boleh dijelasin Ustadz metodenya seperti apa? Oh ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada dua kelompok besar dalam hal penentuan awal bulan Komariah ini. Ada yang berpegang kepada ru'yat dan ada yang berpegang kepada hisab. Nah, tapi juga ada yang berpegang kepada keduanya, mencoba menggabungkan antara ru'yat dengan hisab. Nah, ru'yat itu adalah melihat hilal, seperti tadi kita sebutkan tadi, itu dengan mata telanjang kita, dengan mata kepala kita lihat dengan alat teropong dan lain sebagainya. Nah, itu kita lihat begitu, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya terlihat hilal, nah melihatnya itu pada tanggal 29 setiap bulan. Ya, tanggal 29. Kenapa? Bisa tanggal 29 malam itu sudah tanggal 1, bisa belum tanggal 1. Jadi tanggal 29 itu merupakan saat-saat kita melihat hilal itu. Yang kedua dengan cara hisab. Dengan cara hisab itu sebagaimana tadi disebutkan di dalam berbagai ayat tadi, bahwa misalnya di dalam Yunus ayat 5 tadi disebutkan huwallazi ja'ala syamsa diya'an, Allah yang telah menciptakan, menjadikan matahari itu dia bersinar. Wal qamara nuron, qamar itu dia itu cuman mendapat sinar dari matahari. Dia tidak bersinar sendiri. Nah, kemudian dipantulkan ke bumi. Nah, kemudian untuk apa semua itu? Lita'lamu adadas sinin, untuk mengetahui bilangan tahun. Wal hisab, dan perhitungan-perhitungan yang lain. Perhitungan yang lain ini bisa arah kiblat, juga bisa dengan menggunakan matahari. Jadi ada yang menggunakan matahari, ada yang menggunakan alat kompas dalam hal kiblat kan. Tetapi kita tidak ke sana lari kita. Kita masalah yang berhubungan dengan awal bulan Komariah ini. Nah, yang pertama tadi adalah dengan ru'yat. Dengan ru'yat ini ya harus dengan hisab juga. Kenapa harus dengan hisab juga untuk meru'yat? Untuk fokus kepada arah di mana hilal. Kan kita ini kan tidak bisa melihat ke hulu, ke hilir kan, atau ke atas, ke bawah, tidak bisa melihat begitu. Dia harus fokus melihatnya di mana? Di berapa azimutnya? Azimut itu sudut kan? Sudut berapa azimutnya dan berapa ketinggiannya? Seperti kemarin. Kemarin itu tanggal 23 ya 22 hari Rabu sore itu ketinggian hilal setelah dihisab itu sudah 8 derajat 22 menit. Nah, itu kan cukup tinggi. Tetapi Palembang memang bukan tempat yang ideal untuk meru'yat hilal. Kenapa? Karena kita tidak punya barat laut, jadi tidak punya barat. Laut kita ini bukan ke arah barat. Laut kita ini ke arah timur, bukan ke arah timur sebetulnya. Jadi orang yang di Bengkulu itu yang enak, kemudian yang di Padang, kemudian yang di Aceh, kemudian Sumatera Utara juga ada laut Bengkulu laut barat.
kemudian Lampung, dan di Jawa itu rata-rata punya itu. Tapi kalau Jambi misalnya, atau Riau misalnya, Bangka Belitung juga ada, Palembang misalnya, itu memang tidak ada tempat yang ideal ya untuk melihat itu. Jadi oleh karena itu kita yang kita bisa lihat itu cuma ada awan-awan saja begitu jadinya kan. Awan itu, nah, awan karena ditutup awan, jadi akhirnya hilal tidak terlihat kan begitu. Nah, kemudian nanti ada satu lagi yaitu hisab. Hisab itu dihitung dulu. Ya ada kriterianya lagi berapa derajat ketinggian yang dikatakan sudah masuk tanggal 1. Jadi begitu. Yang satu lagi itu yang dipakai oleh pemerintah. Pemerintah itu ingin menggabungkan antara yang berpegang kepada hisab dan yang berpegang kepada ru'yah. Jadi begitu, mau digabung maka dia menggunakan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu, imkan itu kemungkinan. Ru'yah dapat diru'yat. Jadi kemungkinan sudah dapat diru'yat. Nah, itulah pemerintah yang sekarang menggunakan standar baru, yaitu standar baru Mabim itu 3 derajat tingginya. 3 derajat. Nah, itu sudah kemungkinan bisa dilihat. Kemudian nanti sudut elongasinya itu antara bulan dan matahari itu 6,4 derajat. Nah, itu yang dipakai oleh pemerintah. Itu disepakati oleh Brunei Darussalam, Malaysia dulu, itu Mabim, Menteri Agama Brunei Darussalam. Kemudian Malaysia, kemudian Indonesia dan Singapura. Jadi itu, jadi 4 negara ini. Tapi kadang-kadang juga ada yang tidak pas, kadang-kadang tidak ikut yang itu. Seperti sering juga terjadi di Singapura. Singapura itu kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak ikut dia ya kan. Jadi kadang-kadang dia kehisab. Nah, inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli falak, ahli-ahli hisab ini untuk menentukan tanggal 1 itu hari apa. Nah, begitu. Ya. Jadi untuk menentukan kriterianya tadi gitu ya Ustadz ya, betul, tanggal satunya dan yang di Indonesia saat ini pemerintah menganutnya tadi imkanur ru'yat, yaitu menggabungkan ya Ustadz ya antara hisab dan juga ru'yat itu sendiri. Tapi sebenarnya ini kan tadi antara hisab dan juga ru'yat ini kan tadi untuk melihatnya kan metodenya agak sedikit berbeda ya Ustadz ya sebenarnya. Tapi apakah memang artinya hasilnya akan selalu berbeda atau nanti ada kemungkinan juga hasilnya bisa sama? Iya, jadi bukan berbeda dalam cara melihat. Yang melihatnya satu Sama. begitulah sama, cuman kriteria yang digunakan. Kriteria yang digunakan. Kalau ahli ru'yah dia harus terlihat dengan mata kepala, dengan mata kepala. Tetapi kalau ahli hisab tuh ya tidak harus dengan mata kepala, cukup dengan mata hati, ya begitu. Karena ada hadis sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqdurulah. Berpuasalah kamu kalau melihat hilal. Nah, gitu kan. Dan berbukalah kalau melihat hilal. Lebaran nanti begitu kan. Nah, kalau hilal tidak terlihat, faqdurulah, kadarkanlah ia. Nah, itu. Hadis itu sebetulnya ada 8 hadis dengan riwayat yang sedikit berbeda. Tapi diduga besar hadis itu cuma 1. Cuman ujung-ujungnya berbeda-beda itu kan. Ada faqdurullah, ada fa in humma alaikum fakmilu iddata sya'bana salasin, ada kan. Jadi ada 8 hadis itu yang digunakan. Jadi bukan yang dilihat, yang diinikan, melihat hilalnya bukan yang itu metodenya bukan, tapi lebih ke kriterianya ya tadi ya Ustadz ya. Ya, Oke. Nah tadi kan Ustadz juga sempat mengatakan bahwa untuk Palembang sendiri itu bukan menjadi tempat yang ideal gitu ya Ustadz ya. Artinya apakah tempat yang ideal tadi
yang seperti Ustadz katakan, yaitu yang lautnya mengarah ke barat dan lain-lain. Iya, betul. Itu biasanya kalau berarti artinya untuk di Sumatera Selatan kita bisanya sambil juga memantau wilayah lain juga gitu Tetap, ya, tetap memantau yang lain. Semali kita juga mencoba mereka, karena ketinggian kemarin itu kan ada lebih kurang bisa dilihat tuh 9 menit. Bukan 9 menit. 834 32 ada 32 menit 32 bisa kita melihat. Cuman karena tadi banyak awan. Kalau kita di katakanlah padang pasir misalnya, itu kan tidak banyak awan. Kita ini kan banyak lautan. Banyak lautan, jadi uap laut ya itu kan. Jadi dia banyak membuat awan. Sedangkan kalau di daerah gurun pasir, ya itu enak sekali melihatnya itu. Itu lebih mudah melihat. Jadi zaman Nabi ya dengan melihat itu yang bisa dilakukan pada saat itu. Karena langitnya bersih gitu ya Bersih Ustadz ya, gitu, tidak ada awan gitu ya. Ya. Jadi oke. Dan pemirsa, kami juga masih mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Anda dapat bertanya apapun juga terkait dengan tema kita hari ini, yaitu penentuan awal bulan Komariah bersama Ustadz Haji Teguh Sobri. Oke, ini saya mau lanjut lagi nih Ustadz. Tapi kan sebenarnya ini pasti ada hal-hal tadi ya Ustadz ya yang mempengaruhi perbedaan dalam penentuan kalender. Nah, seperti apa itu Ustadz hal-halnya yang mempengaruhinya? Iya. Jadi kan tadi kan dihisap, semua menghisap. Ahli hisap menghisap, ahli ru'yah menghisap, kemudian imkan ru'yah juga menghisap kan. Semua menghisap. Jadi menghisapnya itu ya lumayan panjang cara menghisapnya itu kan. Jadi dia itu bisa sampai sebegininya 4 lembar baru bisa dapat hasil ya. Jadi lumayan, tapi hasilnya itu nanti sesuai dengan kriteria. Kalau itu kriterianya wujudul hilal, adanya hilal, berapapun ketinggian hilal dari ufuk, dari horizon, itu sudah tanggal 1 malam itu. Tapi bagi yang ahli ru'yah, dia berpegang kepada ru'yah, maka dia harus terlihat betul. Dia harus terlihat betul. Jadi itu. Kemudian bagi pemerintah, dia mencoba menggabungkan keduanya, entah terlihat tidak terlihat. Yang penting kalau sudah di atas 3 derajat, elongasinya itu 6,4, ya sudah masuk tanggal 1. Dan biasanya juga kalau ketinggian itu ada laporan yang dapat melihat. Ya, ada laporan yang dapat melihat. Padahal memang kadang-kadang ahli-ahli astronomi dunia juga mengisyaratkan dia harus minimal 5 derajat baru bisa dilihat. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang yang membuat bisa kadang-kadang berbeda gitu. Oke, baik. Ini luar biasa, semakin seru ya Ustadz ya kalau kita ngomongin tentang penentuan awal bulan Komariah. Nanti juga saya mau tahu juga nih Ustadz, kira-kira mengapa bisa memulai puasa itu dilakukan serentak, itu juga pasti ada alasannya ya Ustadz ya. Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Hikmah Ramadan akan kembali. Lengkap galau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi Kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada ya? Ada gitu ya. Kita jalan dulu berarti balik ini. Kakak. Terima kakak. Mati dicuci Pak. Duit besar dah apa Pak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Tidak apa-apa lah Kak, anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga besok nak makan apa. Mana ini dinjuk ke galau. Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah Kak, kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Cukup lah untuk beli bensin.
Ya, Ada mobil ya, Kak? emang itu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, Ramadan penuh berkah. Masya Allah, hari ini kita masih bersama narasumber saya, guru saya yang luar biasa, yaitu Ustadz Teguh. Dan kami juga masih mengajak Anda pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454 dengan tema kita hari ini yaitu penentuan awal bulan Qamariyah. Baik, Ustadz, ini tadi kita udah sempat seru banget ya Ustadz ya tentang metode-metode dalam penentuan tanggalan Hijriah atau awal bulan Qamariyah ini ternyata beragam gitu ya Ustadz. Tapi sebenarnya ini kan biasanya per tahun atau hampir setiap tahun tuh pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan di dalam bulan suci Ramadan itu berbeda-beda nih kadang ya Ustadz. Tapi kenapa di tahun ini bisa serentak nih Ustadz? Oh iya, jadi sebetulnya banyak samanya, banyak serentaknya, tapi terkadang terjadi perbedaan tadi. Namun ada kelompok yang agak kecil-kecil kelompoknya itu seperti di Padang misalnya kan. Di Padang itu ada kelompok itu kecil itu. Nah ini ada satu aliran ya dengan buku yang digunakannya itu, buku itu kitab itu sudah sangat lama sekali kitab itu. Yang seperti saya pernah sampaikan kepada teman-teman itu ada yang datanya sudah 500 tahunan data itu, data matahari dengan bulan itu ya. Nah, ada juga lagi yang satu lagi seperti di Goa. Di Goa itu Sulawesi Selatan itu dia menggunakan itu menggunakan pasang air pasang. Ya, air pasang tertinggi itu adalah tanggal 15 pertengahan bulan, tanggal 15 Ramadan. Nah, itu kapan besok merendah, berarti ini sudah kita sudah sebentar lagi 15 hari lagi kita berbuka puasa atau lebaran. Nah, itu satu. Dua sudah. Yang ketiga ada lagi di daerah Banyumas, itu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu urfi dia urfi, sistem urfi yang digunakan. Jadi hitungannya bulan ganjil jumlah harinya genap. Misalnya Muharram, ganjil kan, jumlah harinya 30. Sofar jumlah harinya itu 29. Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir 29 dan seterusnya. Jika kita sampai kepada Ramadan, maka Ramadan itu ganjil hari bulan ke-9 kan? Bulan ke-9. Itu ganjil berarti ini 30. Begitu ada yang begitu. Tapi kan tidak banyak yang mengikuti itu kan. Tapi ada, inilah hasanah yang ada di Indonesia. Nah, yang besar itu ada 3.
Yang pertama itu yang ahli ru'yat, yang kedua ahli hisab, dan yang ketiga menggabungkan kedua ini yaitu disebut dengan imkanur ru'yah. Inilah yang dipakai oleh pemerintah. Pemerintah itu ingin menggabungkan dua pendapat ini, tapi masih juga belum bisa nampaknya itu. Karena yang satu dengan yang lain juga masih berpegang kepada metode-metode yang mereka yakini masing-masing. Nah, tahun ini kenapa bisa sama serentak awal Ramadan kita? Karena seperti saya sebutkan pada sesi sebelumnya bahwa kita ini sudah 8 derajatan. Palembang sudah 8 derajat 22 menit. 8 derajat itu sudah di atas 3 derajat. Padahal pemerintah itu mentargetkan 3 derajat. Nah, itu ada hilal atau tidak ada hilal ya sudah kemungkinan untuk bisa dilihat. Ya, jadi dia menggunakan imkanur ru'yah. Jadi kalau sudah menggunakan imkanur ru'yah, maka kalau 8 derajat ahli ru'yat juga sudah iya, kemudian atau mengiyakan atau mengamini, ahli hisab memang sudah mengamini dari dulu-dulu awal-awal malah, dan kemudian yang ketiga pemerintah. Jadi dia sama tahun ini untuk Ramadan. Jadi kita sama untuk Ramadan ini. Jadi alasannya itu ya Ustadznya. Nah, ini tadi juga saya penasaran nih Ustadz. Ustadz kan tadi sempat mengatakan bahwa terjadinya perbedaan tadi di beberapa wilayah ya, seperti di Padang, di Goa gitu ya Ustadz. Itu kan karena kitab yang digunakan itu kan berbeda gitu. Nah, kalau boleh tahu kitab yang saat ini digunakan untuk menentukan atau penanggalan untuk di Indonesia atau dilakukan oleh pemerintah itu biasanya pegangnya kitab apa nih Ustadz? Ya, dulu pernah kitab masih pada waktu saya masih kuliah dulu itu menggunakan Almanak Nautika itu dari Amerika, kan NASA di Amerika. Nah, sekarang kita sudah punya sendiri. Indonesia sudah punya sendiri. Nama kitabnya itu nama datanya itu kumpulan data itu Epimeris. Epimeris Hisab Ru'yat. Nah, Epimeris Hisab Ru'yat ini digunakan oleh tiga-tiganya. Pemerintah menggunakan epimeris, kemudian ahli ru'yat menggunakan epimeris, ahli hisab menggunakan epimeris hisab ru'yat. Nah, di situ perubahan perjalanan matahari itu dicatat per jam. Ya, per jam. Bahkan sebetulnya bukan per jam, per detik pun sudah berubah. Matahari, perputaran matahari sudah berubah. Kan begitu, atau perjalanan matahari sudah berubah. Tapi data itu sangat detail dan sangat akurat. Ya, data akurat. Karena apa? Karena dibuat itu data itu dibuat per jam. Dibuat dari 0 sampai 24. Dari 0 jam atau jam 0 sampai jam 24, sebetulnya sama jam 0 dengan jam 24 itu satu. Jadi begitu dia data yang digunakan. Sedangkan seperti yang saya katakan tadi yang Padang itu data itu kami dulu pernah juga belajar masih dengan Pak Kiai Sajari dulu. Itu yang kita gunakan adalah kitab Sulamun Nayyiran. Sulamun Nayyiran itu ya bahasa Arab itu kan. Jadi kita menggunakan yang bahasa. Kalau ya sekarang ini banyak bahasa Inggris sudah. Iya, jadi data-data yang digunakan memang akurat. Begitu. Oh, jadi datanya memang yang digunakan itu up to date terus gitu ya Ustadz ya sampai saat ini gitu. Jadi memang artinya dari dengan zaman dahulu tuh memang ada perbedaan gitu ya Ustadz ya. Penentuannya juga memang ada perbedaan sedikit. Oke, luar biasa. Nah, ini artinya pada saat untuk menentukan atau usia dari bulan Qomariyah ini apakah memang bersifat permanen juga ya Ustadz ya, berarti antara bulan satu dan bulan lain dengan bulan yang lainnya gitu. Oh iya. Jadi itu yang sistem tadi itu kan di dalam hisab itu ada dua juga lagi, ada ru'yat, ada hisab. Di hisab ini ada dua lagi, ada satu urfi, ya, ada dua hakiki. Ya, yang urfi yang seperti saya katakan tadi seperti di Banyumas tadi misalnya kan, Banyumas itu dia urfi. Bulan ganjil jumlahnya genap, bulan genap jumlahnya ganjil. Ya, nah itu permanen dia pakai. Tapi kita dengan sistem hisab hakiki tidak bisa permanen begitu. Malah terkadang 2 bulan berturut-turut bisa 29 jumlah harinya.
Atau bahkan 2 bulan berturut-turut bisa 30. Iya. Jadi dia tidak bisa seperti yang hisab tadi. Kalau yang tadi itu yang digunakan di Samsiah. Samsiah itu ya bulan Januari 31, bulan Februari 28 atau 29, bulan Maret 31 dan seterusnya sampai bulan Desember. Jadi dia sudah urfi. Urfi juga Jadi kalau kita mau mengetahui tahun ini 2023, 2024 itu bisa habis dibagi dengan 4. Bisa dibagi dengan 4 berarti di tahun kabisat tahun depan itu. Kalender Februarinya 29. Iya, 29. Jadi ketika dia ada ya anak cucu kita lahir tanggal 29 Februari, maka ulang tahunnya kalau maka pakai ulang tahun dia 24 tahun sekali ya Ustadz ya. Jadi begitu. Jadi pakai urfi dia. Ya. Nah, ini juga menarik, artinya itu kan hakiki itu kan agak berbeda tadi ya Ustadz ya dengan urfi tadi bisa 2 bulan itu tanggalnya 29. Itu apa Ustadz yang menyebabkannya? Ya, seperti tadi. Jadi untuk menentukan kapan perubahan per bulan itu harus ada terjadi konjungsi. Ya, terjadi konjungsi. Pertemuan segarisnya antara bulan dan matahari, konjungsi. Nah, konjungsi ini itu terjadi setiap bulan, tetapi ada kadang-kadang terjadi itu tidak terjadi gerhana, tapi kadang-kadang terjadi gerhana. Nah, nanti kita di bulan ini, di bulan puasa tahun ini, kita akan ketemu dengan gerhana. Pada tanggal 20 April itu nanti ketemu dengan gerhana matahari sebagian untuk kota Palembang. Jadi kita akan ketemu yang itu. Dan kalau masyarakat ketemu dengan itu, tapi karena sudah dihitung memang bakal ketemu, di Palembang juga bakal ketemu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW kemarin, itu kita dianjurkan untuk sholat gerhana. Nah, dalam hal ini adalah gerhana matahari. Ya. Nah, gerhana matahari ini akan terjadi di Palembang itu cuma sebagian, gerhana sebagian. Dan itu sunat muakkad. Jadi sunat yang dianjurkan sekali untuk kita lakukan walaupun dia itu sunat. Ya itu kan. Ya itu yang perlu juga kita maklumi bersama-sama. Nanti bisa di telepon atau bisa bagaimana ke nomor telepon saya. Bagaimana cara melaksanakan sholat gerhana, misalnya bagi yang belum pernah, apakah harus berjemaah atau cukup sendiri-sendiri, boleh semua. Apakah kalau misalnya berjemaah itu pakai khutbah atau tidak, itu semuanya ada tata caranya. Karena memang sholat gerhana itu beda dengan sholat sunat biasa. Bedanya apa Ustadz? Bedanya kalau sholat gerhana itu rukuknya satu rakaatnya rukuk satu rakaatnya itu 2 kali. Iya. Jadi misalnya kita takbir, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, kemudian ayat, rukuk. Dia dari rukuk dia tegak lagi, baca Fatihah, baca ayat lagi, baru rukuk. Setelah rukuk baru sujud. Kemudian sujud 2 kali itu, kemudian tegak lagi i'tidal. Nah, itu kita baru dihitung 1 rakaat. Nah, itu jadi itu bedanya di situ letaknya. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi itu tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa menjadi anjuran juga ya Ustadz untuk melaksanakan sholat. Tapi sebenarnya ini kan pada saat terjadinya gerhana matahari ada pengaruhnya juga nggak sih Ustadz secara tidak langsung untuk kita nih umat Muslim, apalagi khususnya di bulan suci Ramadan gitu Ustadz? Iya. Jadi begini, dengan kita mengetahui adanya atau terjadinya gerhana seperti itu, jadi bukan seperti tadi saja kita tahu bahwa ada kal urjunil qadim wasyamsu tajri li mustaqir. Bukan cuma itu saja, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada menentukan akan terjadi gerhana itu. Gerhana ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, gerhana matahari juga, gerhana matahari sebagian di Madinah ketika meninggalnya anak beliau bernama Ibrahim melalui Maria Ikiptia kan. Nah, jadi meninggal, nah itu terjadi gerhana. Nah, ini yang
Saya kadang-kadang hebat sekali Tuhan ingin mengajarkan kepada kita tentang sholat gerhana, terjadilah gerhana pada zaman Nabi itu kan. Ini hebat sekali. Satu tatanan ajaran di dalam agama Islam ini memang lengkap, benar-benar lengkap. Quran itu lengkap sekali, ya, benar-benar ya. lengkap. Semuanya Iya. sudah diatur gitu Sudah ya diatur Ustadz ya. sedemikian rupa. Masya Allah. Ini kalau kita balik lagi nih Ustadz, Iya. dalam penentuan tadi kan Ustadz sudah menyampaikan ada 3 tadi ya Ustadz ya. Seperti Iya, iya, hisab, ru'yat dan juga tadi yang di imkanur ru'yat Iya. yang itu menggabungkan 2 metode tadi. Iya. Tapi ini kan artinya untuk di negara Indonesia yang penganutnya juga beragam, artinya semuanya itu bisa dikatakan juga ideal tanpa melihat tanpa membenarkan satu sama lain atau seperti apa nih Ustadz? Jadi kita ketika kita misalnya nanti ada perbedaan misalnya, yang penting kita tahu bahwa perbedaan itu ya lumrah, biasa-biasa saja yang namanya berbeda. Kenapa? Karena perbedaan itu rahmat sebenarnya. Iya. Nah, kalau terjadi begitu, kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh mengatakan bahwa pendapat saya yang paling benar, pendapat kamu salah atau keliru dan lain sebagainya. Itu yang jangan sampai terjadi. Nah, ini yang kita juga di dalam melakukan ajaran agama juga tidak sama kan? Tidak sama. Ada yang takbirnya, ada yang batas ini, ada yang sampai ke telinga dan lain sebagainya. Itu baru takbir saja itu kan. Nah, perbedaan itu adalah rahmat. Jadi bukan cuma itu, banyak sekali memang kesempatan-kesempatan kita harus berbeda itu. Jadi harus tetap diterima gitu ya Harus Ustadz ya, tetap tidak diterima, bisa iya. menyalahkan satu sama lain Betul, gitu. betul. Semua perbedaan itu harus toleransi gitu ya Ustadz ya. Betul, ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, tadi Ustadz juga sempat menyampaikan bahwa seperti metode dalam penentuan tadi untuk di Indonesia yaitu imkanur ru'yat ini juga dianut oleh Brunei, Malaysia dan juga Singapura seperti itu ya Ustadz Iya, ya. iya, Malaysia, Itu apakah ada hal yang mendasari gitu? Artinya padahal kan sebenarnya kondisi geografis kita kan sebenarnya berbeda gitu. Apa Iya. yang mendasarinya Ustadz? Yang pertama, kenapa kita mencoba untuk satu antara Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura. Karena kita ini kan dekatan, berdekatan, bujur kita antara keempat negara ini ya sama sebetulnya. Jadi yang paling luas kan Indonesia, tapi kalau Brunei itu kan dia hampir sama dengan Jawa Barat itu ya, Jawa Barat. Jadi Malaysia dia menggunakan, kita kan waktu kita ini kan ada 3 di Indonesia ya. Di Indonesia ini ada 3 macam penentuan waktu. Waktu lokal masing-masing itu. Ada WIB, ada WITA, ada WIT. Nah, jadi yang WITA dengan WIT itu untuk daerah Indonesia Tengah dan WIT waktu Indonesia Timur. Dan WIB kita. Jadi kita ini Sumatera, Jawa, Madura, kemudian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat itu WIB pakai. Ya. Jadi kalau berita-berita seperti TVRI, kita yang di barat ini ya sama kita. Nah, yang agak lain itu ketika misalnya berita pukul 7 pagi, TVRI pukul 7 pagi, di Papua diterima pukul 9 sudah kan. Iya. Luar biasa. Jadi memang itu ada perbedaannya di situ ya Ustadz ya, apalagi juga kondisi geografisnya Indonesia ini kan luar biasa sekali. Luas, nah, Ustadz mungkin bisa sedikit saja untuk memberikan pesan kepada masyarakat terkait dengan tema kita hari ini. Iya. Terima kasih. Jadi kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia itu tadi sudah disampaikan mengapa bisa terjadi perbedaan. Andai kata kita sama, kita tidak ada masalah kan. Tetapi ketika kita terjadi perbedaan, maka kita harus mengatakan bahwa apa yang diyakini oleh teman-teman yang ini ya kita juga harus saling menghormati. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa oh yang pendapat saya lah yang paling benar, yang paling bagus, yang
kalian itu semua tidak benar atau salah. Nah ini juga yang perlu kita tanamkan di dalam hati, karena umat Islam itu satu. Qurannya masih itu, Tuhannya masih yang itu, nabinya masih yang itu. Jadi kita tidak ada yang lain berbeda sama, gitu ya, nggak ada yang berbeda ya Ustadz ya, semuanya sama, kita satu keluarga Muslim, jadi insya Allah harus terus bersama-sama dan juga saling bertoleransi. Terima kasih banyak Ustadz Teguh telah bergabung bersama kami di Hikmah Ramadan hari ini. Insya Allah ilmunya juga sangat bermanfaat untuk pemirsa TVRI di rumah dan juga untuk kita semua. Dan juga pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Hikmah Ramadan edisi kali ini, dan juga sekali lagi semoga ilmu yang telah diberikan tadi juga bisa bermanfaat dan menginspirasi pemirsa TVRI semua. Akhir kata, saya Nur Harisya Pratiwi pamit, dan perjumpaan kita hari ini ditutup dengan penampilan teman-teman saya, yaitu Hadroh Hubul Quro yang membawakan lagu Ya Imam Marusli. Hikmah Ramadan, Ramadan penuh berkah. Sampai jumpa. Ya Imam Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi. Ya Imam Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi. Fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallah.
الأمجاد